Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari ini apa yang kita harapkan dapat diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita terbebas dari COVID-19. Al-hadini ala kulli sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Hari ini kita akan membahas tentang ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah. Jadi ukhuwah itu secara bahasa adalah persaudaraan, rasa solidaritas antara sesama. Jadi inti dari ukhuwah sendiri adalah adanya persamaan. Semakin banyak persamaan di antara individu dengan individu yang lainnya, maka akan semakin kokoh jalinan persaudaraan di antara sesama manusia. Lah, yang saya sebutkan tadi adalah klasifikasi apa saja ukhuwah itu. Jadi yang pertama ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah insaniyah atau basyariyah. Nah, ukhuwah Islamiyah itu apa? Ukhuwah Islamiyah itu persaudaraan karena sama-sama memiliki persamaan agama dan keyakinan. Saya dan sampean bisa menjalin ukhuwah Islamiyah karena saya dan sampean sama-sama beragama Islam, satu keyakinan. Kemudian ada ukhuwah watoniyah, yaitu persaudaraan karena sama-sama satu bangsa dan keterikatan. Jadi saya dan sampean juga bisa menjalin ukhuwah watoniyah karena kita sama-sama berada di bangsa Indonesia, di tanah air Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu ukhuwah insaniyah. Ukhuwah insaniyah ini persaudaraan karena sebagai manusia, sama-sama sebagai manusia secara universal. Jadi secara global, tanpa membedakan ras, tanpa membedakan suku, tanpa membedakan agama, tanpa membedakan apalagi bangsa negara mana dan sebagainya. Hal ini didasarkan, ukhuwah ini didasarkan surat Al-Hujurat surat 49 ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, sesungguhnya seorang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara keduanya jika mereka berselisih, mereka bertengkar. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kelak engkau akan mendapatkan rahmatnya. Oleh karena itu, ketika persaudaraan tersebut harus dilakukan secara bersamaan. Jadi tidak bisa berdiri sendiri. Sampean cuma memakai ukhuwah Islam, ukhuwah Islamiyah saja. Jadi gak Islam, sampean gak bisa bersaudara. Jadi kalian harus melaksanakan ketiga ukhuwah tersebut secara bersamaan karena akan memperkuat tegaknya berkehidupan dan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang aman dan tentram. Lebih dari itu akan memunculkan rasa solidaritas dan timbulnya kepedulian sosial. Sebagai sesama mukmin, maka kita harus mampu menjaga martabat dan kehormatan sesama mukmin. Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, pernah bersabda, an Abi Musa ni Nabi SAW qala innal mu'mina lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'du ba'dun wa shabbaha asabi'ahu. Jadi Nabi Muhammad bersabda bahwasanya seorang mukmin terhadap mukmin lainnya
itu seperti bangunan yang mana saling menguatkan satu sama lain. Lah adanya persaudaraan atau ukhuwah yang kuat akan menjadikan kehidupan yang harmonis, diliputi rasa saling mencintai, saling menjaga perdamaian dan persatuan. Lah, oleh karena itu, setelah kita mengetahui beberapa macam ukhuwah tadi, bagaimana kita akan melahirkan sebuah ukhuwah? Apa saja hal yang harus kita lakukan agar ukhuwah itu bisa terjalin antar individu? Yaitu ada beberapa aspek yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah aspek yang pertama ya ini ta'aruf, saling mengenal antara umat Islam, bukan hanya penampilan fisik namun juga tentang ide, gagasan dan lain sebagainya. Setelah ta'aruf, saling mengenal, maka muncullah aspek tafahum. Dengan saling mengenal, maka akan timbul sikap berusaha untuk memahami saudaranya. Ta'awun. Kemudian setelah kita bisa saling memahami, maka kita akan saling mendoakan dan saling menolong. Kemudian yang terakhir adalah takaful. Ketika sikap tersebut sudah terlaksanakan dengan baik, maka akan timbul sikap senasib dan sepenanggungan, seperti yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat Ansor Madinah terhadap sahabat-sahabat Muhajirin dari Makkah. Kemudian hikmahnya apa kita menjalin ukhuwah? Yang pertama, menumbuhkan sikap saling memahami dan saling pengertian di antara sesama. Yang kedua, menumbuhkan sikap saling tolong menolong. Yang ketiga, menumbuhkan sikap saling menghormati dan menghargai, akan melahirkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, menimbulkan tenggang rasa. 5. Terjalinnya solidaritas. 6. Terbentuknya kerukunan hidup antara sesama warga masyarakat. Persaudaraan sama mukmin itu akan semakin kokoh dengan melakukan hal sebagai berikut. Yang pertama, menghargai dan menghormati perbedaan pendapat dan pandangan hidup, saling membantu apabila ada seorang muslim yang sedang mendapatkan kesulitan hidup. 3. Mencintai sesama muslim hanya karena Allah SWT. Yang keempat adalah memperlakukan saudaranya dengan baik seperti memperlakukan dirinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.